sebelah share screen itu. Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Oke, terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk melakukan wawancara dengan saya. Baik, sebelum dimulai, mohon izin dulu untuk memperkenalkan diri. Sebenarnya sudah kenal, tapi alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan diri lagi ya, Ibu. Nama saya Nikade Iya. Nopiantini. Saat ini saya sedang mengikuti program pendidikan profesi guru di Universitas Palangkaraya. Jadi dalam kesempatan ini, dalam wawancara ini untuk mengisi LK 2.1 tentang permasalahan yang dipilih dan alternatif solusinya. Baik, sebelum dimulai, saya akan memperkenalkan dulu narasumber Ibu ya, karena nanti akan ditayangkan di depan dosen saat presentasi. Jadi hari ini saya mewawancarai narasumber Ibu Nikade Memiarti yang saat ini merupakan pengajar praktik program pendidikan guru penggerak Angkatan 7 Provinsi Bali. Baik Ibu, untuk mempersingkat waktu karena ini Zoom biasa, baik kita langsung mulai untuk pertanyaan pertama ya. Oke, silakan. Eh, Kebetulan Ibu Memi sekarang kan selain menjadi pengajar praktik merupakan guru bahasa Mm-mm. Inggris ya. Jadi makanya Iya, saya betul. meminta pandangan-pandangan Ibu terhadap permasalahan yang saya angkat ini. Baik, yang pertama itu adalah tentang penguasaan atau perbendaharaan kata pada siswa kan rendah ya Bu ya. Jadi, Mm-mm. terutama dalam pembelajaran-pembelajaran yang memang agak sulit, contohnya dalam yang memerlukan tampil ke depan, contohnya dalam naratif ya, saya ambil satu Mm-mm. contohnya. Menurut Ibu, kira-kira solusi apa yang bisa ditempuh untuk permasalahan ini? Silakan Ibu Oke, memberikan sedikit baik. tanggapannya. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, Bu Novi. Senang sekali saya sudah diajak untuk berdiskusi terkait ini ya. Terkait permasalahan yang terjadi pada siswa ya, yang mengalami kesulitan saat pembelajaran naratif. Nah, ini memang kita sebagai guru memang harus sudah mulai menjadi guru yang inovatif dan kreatif ya untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak kepada murid, sehingga murid pun merasa senang dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi itu pasti akan ditemukan masalahnya oleh mereka sendiri gitu. Nah, untuk pembelajaran naratif yang terkait dengan kosakata itu kita bisa melakukan pembelajaran dengan teknik ada dua sih yang masuk ya, yaitu problem based learning dan juga project based learning. Nah, kedua ini sebenarnya masuk, tapi kalau menurut saya sendiri, kalau kosakata di naratif itu lebih cocoknya problem based learning. Jadi kalau problem based learning ini nanti akan mampu menggali pikiran-pikiran murid dan mampu menggali gaya berpikir kritis pada murid ya dengan menemukan menalah yang mereka hadapi seperti itu. Baik, terima kasih ya. Hmm. Berarti dalam permasalahan ini memang cocoknya pembelajaran naratif nanti menggunakan problem based learning ya. Terima Iya. kasih ya Ibu ya. Dan permasalahan berikutnya itu ada di, nah saya sebenarnya mau ngambil materi kedua yaitu tentang procedure text ya. Kebetulan saya mengajar di kelas 9. Jadi ketika mengajar procedure text itu siswa tuh minat untuk membacanya rendah gitu. Jadi siswa sulit untuk menganalisis, menjawab soal-soal yang hot begitu. Kira-kira apa yang harus saya lakukan atau apa menurut Ibu tips yang bisa saya lakukan untuk menghadapi permasalahan ini? Oke, baik. Kebetulan kita sama ya Bu Novi ya, mengajar di grade 9 ya. Saya juga mengajar di grade 9 dan baru saja melewati topik dengan teks procedure juga.
Dan kebetulan pengalaman saya di program guru penggerak angkatan 2 dan juga pengajar praktek nih angkatan 7 itu memberikan saya banyak pengalaman bagaimana caranya menciptakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Nah, kebetulan kami di, guru penggerak juga diperkenalkan, kita semua pasti sudah tahu dengan adanya PMM, diperkenalkan dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi. Mhm. Nah, saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini dalam pembelajaran teks procedure, di mana anak-anak, saya ajak dalam pembelajaran memakai project based learning. Jadi, awalnya saya dulu menggali dulu pengetahuan mereka terkait, teks procedure ini ya dalam kehidupan mereka sehari-hari seperti kebetulan di kelas 9 kan kita mengajarnya ada 2 materi teks procedure ya. Yang pertama itu adalah receipt dan kedua itu adalah manual. Nah ini kebetulan, anak-anak itu sangat tertarik ketika diajak belajar receipt sama manualnya gitu. Nah, jadi langkah-langkah yang saya lakukan pada teks, procedure dengan pembelajaran berdiferensiasi, dengan, metode pembelajaran project based learning ya, itu pertama saya menggali dulu pengetahuan mereka, apa sih yang mereka tahu tentang teks procedure, terus gitu saya menggali dulu, seperti apa mereka, membuat atau langkah-langkah membuat makanan atau minuman sederhana sehingga di situ sudah bisa menggali kosakata mereka, gitu. Contoh kecil bagaimana cara membuat teh. Nah, dari cara membuat teh ini masing-masing anak itu memberikan cara yang berbeda. Ada yang caranya air dituangkan dulu, terus ada yang gula dulu, ada yang teh dulu, nah seperti itu. Jadi kebebasan mereka untuk, mengeksplorasi diri dan dari situ saya bisa menggali, kosakata, itu yang pertama. Terus yang kedua, dengan belajar teks procedure dengan berdiferensiasi ini saya mengajak mereka untuk menemukan, permasalahan yang mereka akan diskusikan dalam dalam kelompok-kelompok kecil mereka, dan setelah itu mereka, setelah berdiskusi nanti akan ada dengan langkah-langkah atau tahapan-tahapan project based learning tentunya yang kita harus, pakai ya, dan, mereka harus mempresentasikan apa hasil kelompok mereka. Nah, kemarin yang saya presentasikan itu, presentasikan oleh murid-murid saya itu di bagian, manualnya. Jadi saya memberlakukan, berdiferensiasi terhadap produk yang mereka hasilkan. Jadi, di sini sekaligus melatih soft skill mereka di bidang digital karena kita guru-guru milenial harus harus pinter digitalisasi juga ya. Jadi mereka, mengemas hasil, diskusi mereka, hasil yang dituangkan dalam presentasi dalam bentuk digital, mereka tuangkan dalam bentuk video atau bentuk, presentasi biasa. Ada juga yang saya minta, bukan saya minta ya, mereka yang juga meminta ke saya gitu, "Boleh nggak dalam bentuk TikTok?" Terus di Instagram. Nah ini, jadi dari sini mereka juga digali ya kreativitas mereka. Dan tentunya tidak hanya kreativitas dalam bidang digital, kita juga harus menilai konten mereka dalam, vocabulary. Jadi, teks procedure ini sebenarnya tidak susah buat mereka, karena procedure ini mereka sudah, terapkan sehari-hari dalam kehidupan ya, sehari-hari mereka. Cuma mereka, cuma mereka kan masih masih belum bisa penerapannya dalam, dengan memakai bahasa Inggris itu sendiri. Nah, disinilah dengan pembelajaran berdiferensiasi, dengan digital. Jadi ini menumbuhkan rasa keingintahuan mereka untuk, mengemas sebuah, teks procedure sehingga menjadi lebih menarik dan ini juga akan membantu mereka menggali kosakata-kosakata lebih banyak, seperti itu, gitu ya. Mohon maaf nih agak panjang Iya, bagus untuk sekali, penjelasannya. bagus sekali. Saya bercerita saya bercerita tentang pengalaman saya mengajar Mhm. di sekolah ya. Dan menerapkan, ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan di program pendidikan guru penggerak dan hasilnya memang,
it works gitu ya. Mhm. Anak-anak justru sangat senang, antusias, dan kita tidak banyak menuntut mereka gitu. Kayak kemarin aja, presentasinya manual, itu dengan hal-hal tali sepatu, terus cara mengikatnya, ada yang seperti Mmm, itu. Terus ada juga yang contoh sederhana kemarin saya lihat ada bagaimana membentuk dasi gitu, karena, mhm, banyak teman-teman ketika saya tanya, "Ada nggak yang di sini anak-anak yang tidak bisa membuat dasi?" Gitu. "Ada Miss, saya," gitu. Nah, terbersitlah ide dari salah satu anak itu tutorial memikat mmm, dasi. Dasi ini kan dasi dipakai setiap hari Senin, Selasa, jadinya mmm. ya udah saya kasih kebebasan ke mereka, terus mereka menyusun teksnya sendiri, otomatis akan menggali kosakata mereka, dan mereka mempresentasikan dengan sangat percaya diri, gitu. Wah, keren sekali ya. Jadi prosedur teks Mhm. itu tidak hanya terpaku pada membuat makanan, minuman. Jadi sebenarnya bisa dimanfaatkan atau dikorelasikan dengan kehidupan siswa itu sendiri dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi kayak mengikat tali sepatu, mengikat dasi, kadang Mhm, juga bisa cara, mhm. mengepang rambut begitu ya, yang simpel saja. Ada juga Oh, ada kemarin juga yang ya? mengepang rambut, ada, Mmm, terus ada yang, kebetulan ada yang membuat bunga-bunga kayak gitu. Jadi, justru lebih banyak kemarin saya kasih pilihan mau resip apa manual, tutorial gitu ya, ternyata mhm, banyak yang memilih tutorial karena mereka sekaligus juga, mengundang mereka, namanya sekarang banyak anak-anak yang pengen jadi YouTuber ya. mmm. Jadi hasil karya mereka itu mereka unggah ke YouTube, jadi ini juga bisa mengundang banyak subscriber gitu. Wah, keren. Jadi anak-anak seperti Berarti itu. kita juga harus, tahu ya dunia mereka ya, mereka dekat dengan sosial media ya. Betul Mhm, betul, makanya kita kita minta mereka bebaskan ke sosial media apa, kita juga harus punya loh ya, guru sekarang itu harus punya mmm, Instagram, harus punya mhm TikTok, itu harus punya. Nah, tidak lupa kita juga harus minta mereka untuk nge-tag kita biar kita gampang mhm. menilai, seperti itu. Oh, menginspirasi sekali ya. Ya, Sedikit, yang tadi Bu Memi terkait, heeh, pembelajaran berdiferensiasi itu tadi. yap, Kalau mhm, saya pembelajaran berdiferensiasi dalam otak saya sebelum pembelajaran itu ada yang namanya tes diagnostik. Nah, menurut Bu Memi gimana? Kebetulan betul. saya kurang paham sekali dalam hal itu. Tolong, berikan sedikit gambarannya mungkin. Terima kasih. Oke. Oke, baik. Memang, sebelum kita melakukan tes, pembelajaran berdiferensiasi, kita harus melakukan tes diagnostik terlebih dahulu ya, dan kemarin saya sudah melakukannya di awal materi pembelajaran. Nah, itu saya menggunakan Google Form, jadi saya isi dari, tes diagnostik saya menanyakan, eee, pengalaman mereka ataupun pertama, pengalaman mereka terkait, procedure apakah pengetahuan awal ya, apakah Mhm, mereka tahu tentang pernah mendengar nggak dengan istilah text procedure, udah gitu, eee, alat-alat yang mereka mereka ini, mereka pakai ketika mereka mmm, membuat, sebuah ini saya mengundang istilahnya ketika membuat ini apa saja yang dipakai gitu. Nah, terus di dalam tes diagnostik dia sudah mencantumkan juga, fasilitas apa yang dimiliki oleh siswa. Terus kesulitan-kesulitan mereka dalam pembelajaran bahasa Inggris, itu saya, cantumkan juga di diagnostik. Jadi, setelah tes diagnostik saya merangkum semuanya, saya melihat, sebagian besar kesulitan mereka di bidang apa dan ternyata di sekolah saya, di kelas yang saya ampu, itu kebetulan, mereka di fasilitas yang kurang dan mereka pastinya banyak yang tidak percaya diri, karena mhm, kosakata yang kurang. Makanya ketika kita bilang tujuan pembelajaran di bagian akhir nanti akan ada presentasi, nah ini mereka sudah mulai kelimpungan gitu ya. Karena mereka berpikir fasilitas, terus berpikir juga bagaimana cara, ability mereka dalam editing gitu. Nah, ketika saya bilang cukup pakai handphone saja mereka menyambut dengan antusias. Nah, ini tes diagnostik memang kita perlukan untuk menggali informasi awal dari peserta didik kita, kendala-kendala yang mereka hadapi dan terutama fasilitas-fasilitas yang mereka
mereka miliki dan, tidak mereka miliki, begitu. Oh, baik, ya sangat bagus sekali. Jadi saya sudah mendapatkan apa yang sebenarnya saya ingin tahu untuk, dari wawancara hari ini. Jadi Mhm. saya rasa untuk wawancaranya cukup, jadi saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas, karena Ibu sudah meluangkan waktu Ibu ya dalam kesibukannya, tapi sempat juga, menerima, Iya. permintaan Iya, tolong saya untuk baik diwawancarai. sama-sama, mohon maaf juga jika mohon maaf juga jika, ini ya, apa, ada hal-hal yang belum bisa saya jawab dengan tepat mungkin. Baik, Ya semoga bisa heeh. membantulah demi kelancaran program, nanti kita bisa berbagi. Ya, pasti nanti mudah-mudahan nanti saya, terus bisa minta tolong sama Bu Memi ya. Baik, saya akan akhiri, recording-nya.